Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala anugerah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dijadikan nikmat yang membawa keberkahan dan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat segala urusan, dan diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan, panjang umur, dan juga diberikan rizki yang sangat begitu lancar, melimpah ruah, dan diberikan keturunan yang solihin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pembahasan, yaitu jika Anda berkeinginan mempunyai pendamping hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Karena apa? Karena hal ini sangat begitu penting bagi seseorang, terkhusus kepada laki-laki. Redaksinya sebagaimana berikut: wa antakuna ajnabiyatan, hendaknya ketika Anda memilih pasangan atau menikahi seseorang, maka statusnya adalah ajnabiyah. Ajnabiyah itu adalah seseorang yang tidak mempunyai ikatan kerabat atau famili. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tankihu al-qarabata al-qaribata fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Janganlah kalian menikahi seseorang perempuan yang masih ada ikatan kerabat atau famili. Dikarenakan apa dampaknya? Fa innal walada yukhlaqu dawiyan, maka nanti anak yang akan dilahirkan akan menjadi seseorang yang sangat begitu kurus. Oleh para ulama dijelaskan apa sih makna dawiyan itu sendiri, adalah nahifan. Nahifan itu kurus. Wadzalika lidu fi syahwati ma'aha. Mengapa kok Nabi Muhammad tidak menganjurkan untuk menikahi seseorang yang ada ikatan kerabat? Karena bisa melemahkan strumnya. Strumnya bisa lemah dikarenakan masih dalam taraf kerabat atau famili. Jadi kekuatan strumnya itu tidak maksimal. Bikhilafil gharibati, beda halnya dengan seseorang yang tidak ada ikatan famili, tidak ada kaitan kerabat. Wa hadza fin bi'asi quwwatil ihsas li syahwati faqat. Ketika seseorang mempunyai pendamping hidup atau menikahi seseorang yang tidak ada ikatan famili, dampaknya apa? Maka akan bisa menguatkan setruman ketika nanti seorang istri itu tidak ada ikatan famili. Jadi perlu ini diperhatikan. Mudah-mudahan ya apa yang kita laksanakan ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi saya ulangi lagi bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk menikahi seseorang. Karena apa? Karena ada begitu dampak istiqra, penemuan sekaligus tajribah dari para ulama, yaitu jika menikahi seorang perempuan yang masih ada ikatan kerabat, maka akan dampak tidak baik kepada anak, jadi kurus. Ya dikarenakan setrumannya ya tidak begitu kuat, tidak begitu maksimal. Beda halnya nanti ketika pendamping hidup itu bukan dalam ranah
kerabat atau famili, karena setrumannya nanti akan begitu kuat seperti itu. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekilas yang bisa saya sampaikan, namun sebelumnya bisa dibantu share dan subscribe channel ini, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat keberkahan kepada siapapun. Share sejauh mungkin agar orang bisa mengambil manfaat apa yang saya jelaskan. Dan juga saya sebelum mengakhiri, saya akan mendoakan para pemirsa video ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, diberikan anak yang soleh dan solihah, dan juga segala urusan oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan kesusahan pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang menjadi kesuksesan atau yang menjadi hajat kita itu merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan ketenangan, terlebih bagi seseorang yang sudah menjalani hidup rumah tangga. Tenang itu penting, dan tenang itu ketika berlandaskan keberkahan pasti akan tenang, dan keberkahan itu pasti dinilai dari usaha, doa, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu manusia tidak akan memperoleh ketenangan dan keberkahan tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya usaha, tanpa adanya doa serta tawakal kepada Allah. Dan ketika kita sudah ikhtiar dan usaha, doa, tawakal, hasilnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak boleh putus asa, tetap kita mengedepankan yang namanya doa. Doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Ud'uni astajib lakum. Tidak ada doa hamba yang ditolak. Namun Allah itu lebih tahu apa yang menjadi kebaikan bagi kita. Ya bisa jadi Allah menunda apa yang kita inginkan, tapi insyaallah ta'ala kalau kita yakin segera akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diperhatikan dengan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat atas segala kekhilafan, kekurangan, dan segala apa yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, penguraian dan juga penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tidak sesuai, saya mohon maaf. Wa akhiran dari Al-Fakir, mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.